Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Maria, NPM dari 19832026. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang efek perubahan teknologi terhadap keseimbangan agregat. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang apa itu agregat. Agregat yakini dalam menggambarkan pendapatan yang berkaitan dengan pengeluaran. Pendapatan agregat atau yang disebut dengan agregat revenue dapat diartikan sebagai pendapatan perekonomian dalam periode waktu tertentu. Dalam perekonomian nasional, pendapatan berkaitan dengan pengeluaran. Hal ini dapat digambarkan dengan pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat, di mana dalam menghitung pendapatan berkaitan pula dengan peningkatan pengeluaran. Agregat juga digambarkan pada penawaran agregat. Berbagai ahli ekonomi klasik mengatakan penawaran agregat adalah penawaran sejumlah barang atau jasa oleh para perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut teori Keynes, penawaran agregat berkaitan dengan dua jenis kurva, yakni kurva jangka pendek dan kurva jangka panjang, di mana keduanya merupakan pengaruh alamiah dalam penawaran agregat perekonomian. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang keseimbangan agregat. Demand agregat supply menurut L. Spartor, dengan memperkenalkan peranan uang dalam perekonomian dan menerapkan teori Keynes yang menyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Telah dirintis analisis yang tidak memisalkan lagi bahwa tingkat bunga adalah tetap. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana perubahan dalam tingkat bunga akan mempengaruhi investasi dan bagaimana yang mengalami perubahan akan mempengaruhi pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Pembentukan dan pergeseran kurva AD atau agregat demand. Pembentukan kurva AD atau agregat demand dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan keseluruhan permintaan yang ada dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan agregat. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan agregat. 1. Perubahan tingkat konsumsi. 2. Perubahan tingkat investasi. 3. Perubahan pengeluaran belanja pemerintah. Dan yang keempat, perubahan ekspor neto. Kurva penawaran agregat jangka pendek. Kekuatan upah atau gaji, kekuatan harga, kesalahan persepsi. Kurva penawaran agregat jangka panjang. Pergeseran terjadi, meningkatnya pendapatan, peningkatan sumber daya alam, dan pengetahuan tentang teknologi. Saya dari kelompok 6, nama saya Toha Abidin, NPM 198320253. Baiklah, saya akan menjelaskan kurva permintaan agregat. Dalam permintaan agregat dapat disajikan dalam bentuk kurva dan dapat menggambarkan berbagai jenis barang atau jasa, di mana pembelian tersebut dilakukan secara kolektif dengan harga pada tingkat tertentu. Kurva tersebut juga tidak lepas dari berbagai faktor-faktor yang membuatnya dapat bergeser. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan agregat. Perubahan tingkat konsumsi. Perubahan tingkat konsumsi yang menjadikan masyarakat lebih sadar untuk menabung, sehingga mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Selain itu, pengaruh kenaikan pajak juga menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Perubahan tingkat investasi. Perubahan tingkat investasi yang bisa meningkat karena menjadikan alokasi dana investor untuk berinvestasi menjadi meningkat. Faktor tersebut akan memberikan pergerakan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Perubahan pengeluaran belanja pemerintah. Perubahan pengeluaran pemerintah terkait dengan pengeluaran belanja pemerintah dapat berpengaruh langsung dalam menurunkan permintaan agregat. Misalkan pembangunan infrastruktur yang akan mempengaruhi tingkat permintaan pada suatu jenis barang yang berkaitan dengannya. Perubahan ekspor neto. Faktor yang satu ini merupakan faktor lain yang mempengaruhi perubahan kurva permintaan agregat, di mana terjadi ekspor pada keadaan harga berapapun yang mengakibatkan pergeseran kurva.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan pengeluaran agregat. Menurut Sukirno, pengeluaran agregat merupakan pengeluaran untuk membeli barang atau jasa dalam perekonomian dalam satu tahun tertentu. Sedangkan menurut McEachern, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pengeluaran agregat seperti berikut ini. 1. Tingkat konsumsi dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin meningkat daya belinya, sehingga meningkatkan nilai konsumsi. 2. Tingkat investasi. Investasi ini bisa berupa pemodalan perusahaan seperti pembelian peralatan yang dibutuhkan perusahaan. Ketiga, tingkat belanja pemerintah. Ketika pemerintah membeli barang atau jasa, maka akan memengaruhi GDP pada satu tahun tertentu. Keempat, ekspor-impor. Pengeluaran agregat juga dipengaruhi oleh sektor luar negeri melalui ekspor dan impor. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya adalah agregat memiliki arti proses agregasi. Proses tersebut adalah proses menyeluruh. Jadi, istilah agregat dapat digunakan atau digabungkan dengan beberapa istilah dalam perekonomian yang bersifat menyeluruh. Perekonomian bersifat menyeluruh berkaitan dengan permasalahan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Pengertian agregat dalam ekonomi dapat juga digambarkan dalam perencanaan agregat. Perencanaannya yaitu metode yang dapat digunakan dalam manajemen perencanaan di sebuah perusahaan, sama dengan pengertian agregat. Pengertian agregat dalam ekonomi dapat juga digambarkan dalam perencanaan agregat. Perencanaannya yaitu metode yang dapat digunakan dalam manajemen perencanaan di sebuah perusahaan, sama dengan pengertian agregat, yaitu menyeluruh, di mana perencanaan yang dibuat menyeluruh berkaitan dengan produksi, mulai dari kapasitas produksi hingga biaya-biaya yang harus dikeluarkan.